Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan di kelas K dan juga rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait analisis arus kas. Nah, materi yang pertama di sini terkait relevansi kas. Nah, di dalam analisa laporan keuangan, akuntansi akrual ini berbeda dari akuntansi kas, tetapi arus kas bersih adalah ukuran profitabilitas yang penting. Kas bukan pendapatan yang digunakan untuk membayar utang, mengganti peralatan, dan juga membayar dividen. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis arus kas untuk menilai likuiditas, profitabilitas, dan juga fleksibilitas keuangan. Nah, informasi tentang arus kas ini dapat diperoleh dari neraca dan juga laporan laba rugi, tetapi laporan arus kas di sini memberikan gambaran yang lebih lengkap. Nah, laporan ini membantu menjawab pertanyaan seperti berapa banyak kas yang dihasilkan dari sebuah operasi perusahaan, bagaimana dividen dibayar saat rugi, dan juga dari mana kas untuk pembayaran utang. Selanjutnya adalah pelaporan berdasarkan aktivitas. Di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu mencakup kegiatan yang terkait dengan penghasilan, termasuk aliran kas masuk dan juga keluaran kas. Nah, dari kegiatan seperti memberikan kredit kepada pelanggan, berinvestasi di dalam inventaris, dan juga mendapatkan kredit dari pemasok. Nah, aktivitas ini terkait dengan item di laporan laba rugi dan juga akun di neraca yang berhubungan dengan operasi, seperti piutang, inventaris, pembayaran fee muka, utang, dan juga biaya yang masih harus dibayar. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi. Di sini melibatkan akuisisi dan juga disposisi aset non-kas, termasuk pembelian dan juga penjualan aset tetap dan juga investasi dalam sekuritas. Di sini juga memberikan pinjaman dan juga penagihan pokok dari pinjaman tersebut. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan, mencakup kontribusi, penarikan, dan juga pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan bisnis. Di sini pinjaman serta kontribusi oleh penarikan pemilik di sini serta pembagian dividen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menyusun laporan arus kas. Dalam metode pelaporan arus kas terdapat 2 metode, yaitu yang pertama tidak langsung dan langsung. Untuk metode tidak langsung yaitu pendapatan bersih disesuaikan untuk item pendapatan atau biaya non-kas dan akrual memiliki keuntungan yaitu menyediakan rekonsiliasi antara pendapatan bersih dan arus kas operasi, membantu prediksi arus kas melalui penyesuaian pendapatan. Untuk metode tidak langsung yaitu mengatur setiap item pendapatan untuk akrual terkait, memberikan format lebih baik untuk menilai arus kas operasi. Kedua pelaporan tersebut memiliki kesamaan format, yaitu yang pertama format perhitungan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan sama untuk kedua metode. Yang kedua yaitu hanya persiapan arus kas dari operasi yang berbeda. Dalam praktik umumnya, metode tidak langsung lebih umum digunakan dalam praktik. Penyusunan laporan arus kas. Pernyataan arus kas ialah gabungan dari laporan laba rugi dan neraca. Pendapatan bersih pertama-tama disesuaikan dengan pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas yang kemudian disesuaikan lebih lanjut dengan kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi neraca, sehingga menghasilkan arus kas dari operasi serta aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya yaitu pertimbangkan terlebih dahulu arus kas bersih dari operasi. Perhitungannya ialah sebagai berikut. Untuk pendapatan bersih, depresiasi dan beban amortisasi, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, kas yang dihasilkan ataupun yang digunakan oleh aset lancar dan kewajiban akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Titik awal untuk pernyataan arus kas ialah laba bersih yang pertama kali kita sesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Untuk lebih memahami penyesuaian ini, pertimbangkan bahwa arus kas keluar terjadi ketika aset berwujud dan tidak berwujud dibeli. Proses penyusutan atau amortisasi kemudian mengalokasikan biaya tersebut selama masa manfaatnya untuk mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut dengan entry akuntansi sebagai berikut. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi dan beban amortisasi pada aset tak berwujud. Karena pernyataan arus kas berfokus pada arus kas, kita perlu menghilangkan beban non-kas yang diakui dalam perhitungan laba bersih. Oleh karena itu dilakukan penambahan kembali beban penyusutan.
dan amortisasi. Penambahan beban penyusutan dan amortisasi tidak meningkatkan arus kas operasi, melainkan hanya menghapus beban yang sebelumnya dikurangi dalam perhitungan laba bersih. Hal ini dapat dilihat dengan memperluas laba bersih. Selanjutnya pada add back, untuk sales akan dikurangi oleh expense other than depreciation and amortization dan dikurangi oleh depreciation and amortization expense, sehingga akan menghasilkan net income, dan ditambah oleh depreciation and amortization expense dan gains, dan ditambah ataupun dikurangi jika gains atau loss on sales of asset, dan ditambah atau dikurangi cash generated or used by current asset and liability, sehingga menghasilkan net cash flow from operating activity. Kita juga menyesuaikan laba bersih untuk keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset dengan cara yang serupa. Namun tujuan dari penyesuaian ini bukan untuk menghilangkan keuntungan atau kerugian investasi secara keseluruhan, melainkan untuk memindahkannya dari bagian operasi dalam pernyataan arus kas. Arus kas masuk dari penjualan aset tersebut tercermin dalam arus kas bersih dan dari aktivitas investasi. Penyesuaian terakhir melibatkan analisis kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perubahan dalam aset lancar dan kewajiban. Untuk melihat efek-efek ini, pertimbangkan contoh sederhana dari penjualan kredit sebesar $100, yaitu piutang usaha pada penjualan. Selanjutnya yaitu pada periode penjualan, laba bersih meningkat sebesar $100, tetapi tidak ada kas yang dihasilkan karena piutang belum tertagih. Pernyataan arus kas pada titik ini melaporkan laba bersih sebesar $100 dan arus kas bersih dari operasi sebesar $0 sebagai berikut: net income sebesar $100, depreciation and amortization expense 0, gains or loss on sale of asset 0, dan change in account receivable minus 100, sehingga net cash flow from operation menjadi 0. Pada periode berikutnya, piutang tersebut tertagih dan pernyataan arus kas tampak seperti ini: net income sebesar 0, depreciation and amortization expense 0, gains or loss on sale of asset 0, dan change in account receivable 100, sehingga net cash flow from operation sebesar $100. Sehingga pengurangan piutang usaha telah menghasilkan arus kas masuk sebesar $100, dan oleh karena itu dilaporkan sebagai jumlah positif dalam pernyataan arus kas. Untuk selanjutnya yaitu penyesuaian perubahan dalam akun neraca dapat diringkas sebagai berikut. Untuk akun aset, yang increase yaitu cash outflow dan decrease yaitu cash inflow. Pada akun liabilities, yang increase yaitu cash inflow dan yang decrease yaitu cash outflow. Setelah laba bersih disesuaikan untuk beban penyusutan dan amortisasi serta keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset, langkah terakhir dalam penyusunan arus kas dari operasi ialah memeriksa perubahan dalam aset lancar atau kewajiban dan menggunakan matriks yang disajikan seperti di atas untuk mencerminkan perubahan ini sebagai arus kas masuk ataupun keluar yang diberi kode sebagai jumlah positif atau negatif. Metode ekuitas. Di bawah akuntansi metode ekuitas, investor mencatat sebagian pendapatan persentase kepentingannya dalam pendapatan perusahaan yang diinvestasikan dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Sekuritisasi piutang. Perusahaan semakin memanfaatkan sekuritisasi piutang melalui entitas tujuan khusus sebagai metode untuk meningkatkan arus kas. Sekuritisasi yang melibatkan pengalihan piutang ke SPE yang membelinya dengan hasil obligasi yang dijual di pasar modal. Perusahaan memperhitungkan pengurangan piutang sebagai peningkatan arus kas dari operasi karena itu berkaitan dengan aset lancar. Analisis perlu menyadari sumber pengurangan piutang dan mempertanyakan apakah mereka mewakili peningkatan nyata dalam kinerja operasi atau pinjaman terselubung. Biaya manfaat pasca pensiun, pensiun dan rencana tunjangan pasca kerja lainnya bertambah biaya untuk biaya layanan dan bunga, dikurangi pengembalian
yang diharapkan atas rencana. Kontribusi tunai untuk program pensiun dicatat sebagai pengurangan uang tunai dan peningkatan saldo investasi. Metode langsung atau metode arus kas masuk keluar melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi. Pada dasarnya menyesuaikan setiap item dalam laporan laba rugi dari dasar akrual ke dasar kas. Berguna untuk melaporkan total jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari perusahaan dari aktivitas operasional. Lebih disukai oleh analis dan kreditor, biaya implementasi, dan ketika perusahaan melaporkan menggunakan metode langsung, mereka harus menyertakan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari operasi atau metode tidak langsung dalam jadwal yang terpisah. Baik, selanjutnya yakni keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Ringkasan mengenai keterbatasan pelaporan arus kas saat ini yaitu yang pertama, tidak ada pengungkapan terpisah untuk arus kas dari item luar biasa atau operasi yang dihentikan. Lalu yang kedua, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayar diklasifikasikan sebagai arus kas operasional meskipun banyak yang menganggapnya sebagai bagian dari aktivitas pembiayaan atau investasi. Lalu yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasional yang dapat mengganggu analisis jika alokasinya tidak proporsional. Lalu yang terakhir, penghapusan keuntungan atau kerugian penjualan aset sebelum pajak mengganggu analisis aktivitas operasional dan investasi karena pajaknya tetap dicatat dalam aktivitas operasional. Selanjutnya yakni menafsirkan arus kas dan laba bersih. Arus kas dari operasi memberikan pandangan lebih luas dibandingkan laba bersih karena mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pendapatan, termasuk perubahan aset dan liabilitas operasional. Namun, arus kas tidak mencerminkan profitabilitas karena tidak memperhitungkan biaya non-kas seperti penggunaan aset jangka panjang. Kedua laporan ini saling melengkapi dan analisis yang baik harus memperhatikan komponen dari keduanya. Arus kas sering digunakan untuk menilai kualitas laba bersih, terutama jika ada kekhawatiran tentang pengakuan pendapatan atau biaya yang menghasilkan laba tinggi tapi arus kas rendah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis arus kas. Karena kondisinya berbeda-beda di setiap perusahaan, sulit untuk merumuskan analisis arus kas standar. Meskipun demikian, ada beberapa kesamaan. Yang pertama, yaitu analisis kita harus menetapkan sumber utama kas di masa lalu dan penggunaannya. Lalu analisis laporan arus kas yang umum membantu dalam penilaian ini. Dalam memperkirakan tren, penting untuk menjumlahkan sumber utama dan penggunaan kas selama beberapa tahun karena periode pelaporan tahunan atau triwulan seringkali terlalu pendek untuk membuat kesimpulan yang berarti. Misalnya, pembiayaan proyek besar seringkali berlangsung selama beberapa tahun. Lalu berikut terdapat contoh analisis kasus arus kas dari Campbell Soup. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis arus kas. Kesimpulan dari analisis arus kas kami mencakup komitmen manajemen sumber dayanya, di mana ia mengurangi investasi dan uang tunai tambahan diperoleh dan di mana klaim terhadap perusahaan dikurangi. Kesimpulan juga berkaitan dengan disposisi laba dan investasi arus kas di diskresioner. Analisis juga memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Siklus operasi yang menggambarkan investasi jangka pendek, kas dalam persediaan, peningkatan piutang yang timbul dari penjualannya, dan pemulihan kas saat piutang dikumpulkan. Investasi dalam aset operasi jangka panjang seperti PPA mengikuti siklus yang jauh lebih panjang. Akhirnya, semua penggunaan kas yang produktif mempengaruhi proses penjualan dan diubah menjadi piutang atau kas. Operasi yang menguntungkan menghasilkan pemulihan kas yang melebihi jumlah yang diinvestasikan dan akibatnya meningkatkan arus kas masuk. Kerugian menghasilkan efek yang berlawanan. Lalu terdapat pengukuran arus kas alternatif. Penggunaan terkadang menghitung laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai proksi kasar untuk arus kas operasi. Salah satu varian dari ukuran ini adalah EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi yang populer. Ukuran ini memiliki beberapa masalah, yaitu yang pertama, penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan sebagai pengeluaran yang tidak sah.
dan pernyataan tersebut tidak benar. Penggunaan aset yang dapat disusutkan dalam jangka panjang adalah pengeluaran nyata yang tidak boleh diabaikan. Lalu yang kedua, beberapa pihak menafsirkan penambahan kembali penyusutan sebagai indikasi bahwa uang tunai telah disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang, dan pernyataan tersebut juga tidak benar. Penambahan kembali biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai. Itu hanya meniadakan biaya non-tunai dari laba bersih seperti yang dibahas di atas. Uang tunai disediakan oleh aktivitas operasi dan pendanaan, bukan oleh penyusutan. Lalu yang ketiga, laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perusahaan dalam akun modal kerja yang mencakup sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun, perubahan dalam akun modal kerja seringkali mencakup sebagian besar arus kas dari aktivitas operasi. Pemeriksaan komponen modal kerja memberikan wawasan tentang persistensi arus kas operasi. Materi yang selanjutnya adalah kondisi perusahaan dan ekonomi. Laporan neraca menunjukkan aset dan bagaimana perusahaan membiayainya. Sedangkan untuk laporan laba rugi menunjukkan hasil operasi selama periode waktu tertentu. Laba peningkatan aset, sementara beban mengurangi aset atau menambah kewajiban. Meskipun perusahaan yang menguntungkan bisa juga akan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek atau membutuhkan kas untuk ekspansi. Perusahaan yang sukses bisa menghadapi masalah likuiditas karena pertumbuhan aset, sementara untuk perusahaan yang gagal mungkin akan mengalami kekurangan kas akibat perputaran piutang dan persediaan yang lambat. Adapun kunci keberhasilan perusahaan ini adalah profitabilitas. Kondisi ekonomi seperti inflasi menambah tantangan bagi perusahaan, terutama dalam hal investasi dan kebijakan dividen. Laporan arus kas penting untuk memahami bagaimana perusahaan menangani tantangan ini, terutama terkait arus kas dari operasi setelah pengeluaran modal dan dividen. Materi selanjutnya adalah free cash flow. Salah satu cara yang berguna untuk menganalisis laporan arus kas adalah dengan menghitung free cash flow. Walaupun tidak ada definisi pasti yang disepakati, salah satu metode yang paling umum untuk menghitung free cash flow ini sebagai berikut. Arus kas dari operasi akan dikurangi belanja modal bersih yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi, yang kemudian dikurangi dengan dividen pada saham preferen dan saham biasa dengan asumsi adanya kebijakan pembayaran dividen. Ada pula definisi lain yang sering digunakan untuk free cash flow ini yang juga mirip dengan konsep umum, yaitu free cash flow sama dengan NOPAT atau laba operasi bersih setelah pajak yang dikurangi dengan perubahan NOA atau aset operasi bersih. Dalam hal ini, free cash flow ini menggambarkan arus kas bebas sebagai laba operasi perusahaan setelah pajak dikurangi peningkatan aset operasi bersih. Peningkatan NOA ini mencakup perubahan modal kerja untuk arus kas bersih dari operasi dan peningkatan aset operasi jangka panjang. Arus kas sebagai validasi. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang dimiliki dan direncanakan. Laporan ini juga digunakan untuk menilai kepastian ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Laporan arus kas merupakan jembatan penting antara laporan laba rugi dengan neraca. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Laporan arus kas memberikan petunjuk peran penting. Yang pertama ada kualitas laba rugi, yang kedua kelayakan pendanaan pengeluaran modal, yang ketiga kebijakan dividen di masa depan, yang keempat sumber kas dalam pendanaan ekspansi, yang kelima praktik keuangan oleh manajemen, yang keenam fleksibilitas finansial untuk kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Laporan arus kas berguna untuk mengidentifikasi hasil operasi atau ekspektasi yang menyesatkan atau keliru. Kita juga harus berhati-hati dalam memeriksa hubungan antar item dalam laporan arus kas. Transaksi tertentu saling terkait, misalnya pembelian aset dengan menerbitkan utang,
Namun, analisis kita harus berhati-hati untuk tidak menyimpulkan hubungan antar pos yang sebenarnya yang tidak ada. Selanjutnya ada rasio arus kas, dibagi menjadi dua, rasio kecukupan arus kas dan rasio reinvestasi kas. Yang pertama, rasio kecukupan arus kas, biasa yang disebut cash flow adequacy ratio, merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya, biasanya digunakan total 3 tahun untuk menghitung rasio ini. Berikut ada rumusnya rasio kecukupan arus kas, yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen selama 3 tahun. Investasi dalam modal kerja penting lainnya seperti piutang dihilangkan karena piutang tersebut dibiayai terutama oleh kredit jangka panjang seperti pertumbuhan hutang usaha. Selanjutnya ada rasio reinvestasi kas atau biasa yang disebut cash reinvestment ratio, merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Berikut rumusnya ada arus kas operasi dikurangi dividen, kemudian dibagi aset tetap kotor ditambah investasi ditambah aset lain ditambah modal kerja.